Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @mememayang. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang ditulis dari kisah nyata, sebuah kisah yang berjudul Omah Putih. Bagi teman-teman yang ingin baca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Terlihat netra Omah Putih, terlihat batin Omah Abang. Kowe lek gelem melu aku, tak dudui kelakuane kancamu, biyen ngorak-ngarik omahku iku. Sebelumnya sebagai informasi di awal, kos Putri ini disebut oleh warga sebagai Omah Putih karena bangunannya bercat full warna putih dengan nuansa kuno yang melekat. Cerita ini ditulis berdasarkan kisah nyata dari pengalaman seorang mahasiswi yang merantau di sebuah kota F. Sebagai bentuk antisipasi bagi teman-teman yang mengetahui letak kos Putri ini, harap untuk tidak menyebarluaskan informasi secara detail terkait lokasi. Perkenalkan, namaku Mayang, akrab disapa Meme. Pada tahun 2019, aku dinyatakan lolos seleksi perguruan tinggi negeri di salah satu kota di Jawa Timur. Kita sebut saja kota M. Sebelumnya aku tidak pernah sekalipun menginjakan kaki di kota tersebut dan tidak juga memiliki sanak saudara atau orang yang dapat aku tanyai tentang bagaimana universitasku. Bagaimana gemerlapnya kehidupan di sana, termasuk di mana aku harus mencari tempat kos. Semua adalah pertama kalinya bagiku, dikarenakan jarak dari kota asalku menuju kota M terbilang cukup jauh dan tidak memungkinkan pada saat itu apabila aku survei kos langsung ke sana. Aku pun lebih memilih untuk mencari kos melalui kiriman informasi dari teman-teman di grup angkatan. Saat itu di pikiranku hanya satu, aku tidak mau membebani kedua orang tuaku dengan merengek meminta kos eksklusif sebagaimana seorang mahasiswi. Aku lebih memilih untuk kos dengan harga paling murah dan dekat dengan kampus, karena pada saat itu aku tidak membawa kendaraan. Namun aku menyesalinya. Saat itu aku menemukan sebuah brosur online bahwa kos Putri dekat dengan kampus B dan fasilitas yang cukup dan yang pasti dengan harga yang sangat-sangat murah dan dengan ukuran kamar yang luas. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengiyakan untuk kos di sana. Aku kos bersama dengan teman SD ku, sebut saja namanya Nana. Nana berangkat lebih dahulu dan aku menyusulnya 3 hari kemudian. Singkat cerita, tibalah hari di mana aku menginjakan kakiku di kota M. Dan tanpa membuang waktu, aku langsung menuju kos tersebut. Oh ya, saat itu aku sudah diundang di grup obrolan lain oleh pemilik kos dan sudah berkenalan pula dengan mbak-mbak kos yang ada di sana sebelumnya. Perjalanan kurang lebih 15 menit dari stasiun dan tibalah aku di sebuah gang padat penduduk. Di sebuah gang dengan banyak bangunan kosong dan di sebuah gang yang terlihat kumuh. Di sanalah kosku berada. Pertama kali melihat, aku langsung merapal dalam batin. Dan yang bener aja ini, penipuan aslinya sama brosur beda. Ya, memang di brosur terlihat cukup menjanjikan, namun kenyataannya lebih seperti cosplay rumah hantu yang kuno dengan keramik kecil-kecil berwarna putih lusuh. Sebelum masuk, aku sempat bertemu dan bertegur sapa dengan penjual ayam goreng di depan kos. Beliau seorang nenek tua, namun terlihat masih sangat bugar. Kos di sini, Nduk? Enggak, Mbah. Kamu dari mana? Saya asli Madiun, Mbah. Oh ya udah. Kamu yang hati-hati ya. Kalau malam dibiasakan itu lampu di atas dinyalakan. Enggak, Mbah, matur suwun. Saat itu, karena posisi masih lelah perjalanan jauh, aku masih belum berpikir apa maksud dari nenek tadi. Pikiranku hanya cepat berbenah
dan ayo istirahat. Oh ya, saat itu aku datang bersama bapak dan mamaku. Tanpa berniat memperpanjang percakapan, langsung kami masuk ke dalam mengucapkan salam. Pandangan pertamaku langsung tertuju pada sebuah ruangan kosong di bawah tangga yang terlihat berbeda dengan ruangan lain. Ya, ruangan itu terlihat dinyalakan lampu, padahal saat itu masih pagi sekitar jam 7. Namun anehnya, ruangan itu tertutup dengan kayu rapat, hanya ada celah sedikit untuk melihat adanya cahaya dari dalam. Hanya sekilas aku melihat ruangan itu dan langsung naik tangga menuju kamarku di lantai 2. Langsung bebenah, melihat-lihat kos di lantai 1, 2, dan 3. Saat itu kebanyakan maba berada di lantai 2 dan mahasiswa lama atau malah berada di lantai 1 dan 3. Saat itu kos penuh. Di hari pertama masih aman dan tidak terjadi gangguan apapun, sampai bapak mamaku pulang di hari keduanya. Di hari ketiga dini hari, sebagai bentuk rutinitas, aku bangun untuk sholat malam sekitar pukul 2 dini hari. Saat itulah gangguan mulai aku rasakan. Dengan langkah berat dan mata yang masih mengantuk, aku menuju ke kamar mandi biru untuk mengambil air wudhu. Saat itu aku masih mengingat dengan jelas bahwa 3 kamar di samping kamar mandi biru itu belum ditempati oleh si empunya. Dan di lantai 2 hanya tersisa aku, Nana, dan Mbak C. Namun anehnya, saat wudhu sudah selesai dan hendak keluar dari kamar mandi biru, aku mendengar ada suara orang bertanya, "Mbaknya baru ya?" Spontan aku menjawab sambil masih menunduk merapikan celana panjangku. "Iya mbak, baru 2 harian." Tapi saat aku menengadah ke atas, tidak ada seorang pun. Saat itu aku masih berpikir, alah, paling halusinasi doang. Kan baru pertama kali ngekos, wajar sih kalau dikit-dikit parno. Wajar. Kata itu selalu yang menjadi tameng untukku menenangkan diriku sendiri. Kemudian, singkat cerita di hari 3, aku sudah berkenalan dengan si dia. Dan di hari pertama kali mos kampusku, aku kembali bersahabat dengannya, namun sedikit lebih ekstrim. Saat itu mos mengharuskan maba untuk berangkat ke kampus jam 4 pagi. Oleh karenanya aku sudah mempersiapkan diri untuk tidur lebih awal agar aku bisa bangun lebih pagi. Saat itu aku mulai tidur setelah sholat isya sekitar jam 8 malam. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari, di mana masih 1 jam seharusnya aku bangun karena alarm aku setting di jam 2. Namun saat di jam 1 itu, aku merasa seperti ada benda dari atas yang jatuh menimpa perutku dengan sangat keras dan terasa sakit. Anehnya, aku merasakan sakit namun tidak bisa bangun, tidak bisa bergerak, atau bahkan mengucapkan istighfar pun tidak bisa. Ya, aku rep-repan kalau orang Jawa bilang. Sekitar 30 detik tubuhku kaku, namun aku masih merasakan benda itu ada di atas perutku. Sampai akhirnya aku berhasil menggerakkan tubuhku dan membuka mata, dan yang aku lihat, sebuah gumpalan rambut menggelinding jatuh dari atas perut ke lantai bawah kasurku, kemudian menghilang. Saat itu aku shock. Aku langsung bangun dan melakukan sholat malam. Namun juga tidak terlalu shock, karena pada dasarnya aku memang sedikit sensitif mengenai hal yang bersinggungan dengan dunia tidak kasat mata. Jadi kuanggap hal itu tidak membuatku terlalu takut. Saat itu aku tidak terlalu memikirkan hal-hal supranatural semacam itu, karena hal itu kalah dengan rasa capek dan pikiran penuh seorang maba perantauan. Di hari berikutnya, masih dalam rangkaian mos, aku berniat untuk membeli jajanan tugas setelah isya di jam 8 malam. Aku turun melewati tangga, di mana langsung berhadapan dengan gudang yang saat itu masih tertutup. Saat aku melewati gudang, aku mendengar suara seperti kerbau. Aneh memang, tidak ada satupun warga di sana yang memelihara kerbau. Tidak juga ada yang lagi iseng menonton video sapi mengamuk saat Idul Adha. Namun aku mendengarnya, dan suara itu berasal dari dalam gudang. Suara kerbau yang parau dengan lonceng. Mengingat pun aku masih merinding. Ditambah suara erangan kerbau yang seperti sudah disembeli, parau.
Loncengnya semakin lama semakin bersautan. Alhasil aku lari cepat-cepat beli jajannya, terus langsung kembali ke kamar. Ya meskipun harus lewat sana lagi. Setelah kejadian lonceng kerbau itu, dalam beberapa hari setelahnya, aku tidak merasakan suatu keanehan lagi. Cuma sebatas perasaan tidak enak, angin dingin yang tiba-tiba lewat, tidak bisa berpikir nalar. Hanya sebatas itu dan tidak lagi mereka menunjukkan eksistensinya. Aku pikir sudah aman, namun nyatanya hal itu awal dari gangguan yang lebih tidak masuk akal. Ada banyak yang bertanya, ngapain sih nggak pindah aja? Emang nggak takut? Jawabannya takut, dan karena memang saat itu ada beberapa alasan pribadi yang untuk aku terpaksa harus tetap di sana. Lepas dari rangkaian mos, ada di mana hari aku bangun pagi untuk beli sarapan di warteg depan kos. Tiba-tiba si nenek penjual ayam itu tanya padaku, "Mbak, sudah diajak kenalan belum?" Dan aku pun langsung tahu maksudnya. "Kok sampean tahu, Mbah?" "Bukan sampean aja, Mbak, yang diajak kenalan. Semua anak-anak yang di sana sebelum sampean pada cerita begitu," sambungnya. Lalu aku pun menjawab, "Emang ada cerita apa toh, Mbah?" Beliau menjawab dengan entengnya, "Sebentar lagi kamu pasti tahu, Dok." Lalu tanpa berniat menggali lebih dalam, aku pun masuk kembali ke dalam kos dan bergegas sarapan, kemudian kembali melanjutkan aktivitas, masih tanpa adanya gangguan-gangguan yang mereka tunjukkan. Saat itu kegiatan perkuliahan tidak berlangsung seperti biasanya. Aku diharuskan pulang lebih sore, yaitu di jam 5. Aku langsung bergegas pulang, membuka gerbang, dan menaiki tangga melewati ruangan kosong tertutup kayu itu, di mana lampu selalu nyala setiap waktu. Kemudian saat aku melewatinya, aku merasa ada orang di dalam. Entah itu hanya perasaan ngawurku saja atau memang ada. Karena rasa kepoku mengalahkan rasa takut, aku berusaha melihat dari celah yang ada di jendela kamar itu. Yang benar saja bukan orang, tapi tumpukan buku yang tertata rapi di atas meja belajar itu, bergerak dengan sendirinya seperti ada orang yang berusaha untuk menatanya kembali. Aku langsung mengucapkan istighfar dan merapal doa-doa yang aku bisa, kemudian lari masuk ke dalam kamar. Setelah jam memasuki jam 7 malam, sudah waktuku untuk membeli makan malam dan sialnya harus melewati ruangan berkayu itu. Dan kembali aku lirik dengan ekor mataku, ternyata sudah normal. Namun saat langkahku berhenti di anak tangga nomor 3 dari bawah, aku mendengar, "Udah tahu aku." Aku langsung diam terpaku, kembali mencerna dari mana asal suara itu. Dan aku masih berpikir positif, mungkin penghuni kamar nomor 1 telepon dengan pacarnya, dan suaranya terdengar sampai tangga. Namun aku berusaha memastikan asumsiku benar. Aku melakukan pesan teks kepada salah satu mbak kosku, sebut saja dia Mbak Y. Aku bertanya, "Mbak, ini kamar nomor 1 orang-orangnya ada di sini enggak?" Mbak Y pun menjawab, "Belum dek, yang nomor 1 kemarin izin pulang kampung, kayaknya belum balik deh." Aku jawab, "Yang bener aja Mbak, aku denger dia telepon." "Lah yang ngapain aku bohong, ini chatnya dia izin pulang 2 hari lagi." Terus aku jawab, "Terus ini di lantai 1 gak ada orang?" Mbak Y jawab, "Mending kamu lari, balik ke kamarmu sekarang. Aku tahu yang kamu maksud." Dengan hati yang berdebar, aku menghiraukan pesan Mbak Y dan lari ke kamar. Setelah sampai di kamar, aku merapal doa karena hanya itu yang aku bisa, dan kembali tidur dengan perut kosong. Pada malam itu di jam 11 malam, mataku masih terjaga dan bermain HP. Di bawah pintu masih ada sekat kosong sekitar 3 cm, dan bisa dilihat kalau ada orang di luar. Aku melihat ada orang yang mondar-mandir, masih sangat hafal kaki itu putih dan mengenakan sendal swallow warna hijau. Kupikir, ini siapa sih jam segini mondar-mandir di depan kamar orang? Terus aku pun cerita ke Nana.
Dan Nana hanya menanggapi, mungkin mbak-mbak lantai 3. Terus aku kembali kirim pesan ke Mbak Y. Mbak, ini siapa ya? Jam segini belum tidur, malah jalan-jalan depan kamar orang. Mbak Y jawab, waduh, gak tahu sih. Ini aku sama semua anak lantai 3 lagi kumpul di kamar Mbak A semua. Emang ada? Coba kamu lihat deh, siapa? Takutnya tamu. Oh iya, buat pemahaman, emang yang terlibat di sini banyak ya. Hampir semua anak kos terlibat. Jadi maaf kalau bingung banyak inisial. Nana itu temanku SD. Dia menempati kamar nomor 13. Terus ada Mbak Y di lantai 3, penanggung jawab ketua kos. Dan kedepannya bakal ada lebih banyak yang terlibat. Kemudian aku jawab, enggak mbak, takut. Ini soalnya aneh, takut orang gila. Soalnya dari tadi loh mondar-mandir yang mana gak ada suaranya. Ini kebiasaan anak lantai 1, pasti lupa ngunci pagar. Mbak Y menjawab, ya udah, bentar, coba tak turun, tak lihat deh. 5 menit kemudian aku mendapat pesan, Mai, kamu kenapa deh hari ini? Ah, kenapa gimana? Ini aku turun depan kamar kamu, gak ada siapa-siapa. Mbak, tapi masih ada nih, dia barusan lewat lagi. Tapi aku di depan kamar kamu. Iya, aku lihat ada kaki Mbak Y, tapi di depan kakimu ada kaki lain mbak. Dan setelah pesan itu kukirim, hanya langkah tergesa-gesa Mbak Y yang aku dengar kembali naik ke kamarnya tanpa dia mengirim pesan padaku lagi. Dan si kaki itu menjauh dari depan kamarku dan kemudian tidak ada lagi. Keesokan harinya aku berpapasan dengan Mbak Y. Mbak, tadi malam kenapa lari? Ya aku lihat pesanmu lah Mai, sama lihat di lantai ada bekas sendal yang basah kayak habis dari kamar mandi. Kan bener, emang gak beres sih ini mbak. Ada apa sih sebenarnya? Aku sama anak-anak lantai 3 itu udah biasa sebenarnya ngadepin kayak gini, tapi gak se-ekstrim ini juga. Aku kaget, ternyata gak aku doang toh, rapalku. Lah, kok gak cerita sih? Emang mbak diganggu bentukan gimana? Mbak Y pun menceritakan gangguan yang dialami selama 2 tahun tinggal. Dia menceritakan, ya aku di sini kan termasuk baru juga ya, baru 2 tahun. Kos ini kan ada 4 lantai. Di lantai 4 itu masih proses mau dibangun rooftop gitulah. Tapi sampai sekarang belum selesai-selesai. Jadi yang dulunya lantai 3 itu ada 2 kamar kosong di paling belakang, sekarang dibongkar. Nah, jadinya kelihatan serem gitulah. Mana posisinya ruangan yang dibongkar itu dekat kamar mandi, dan itu bekas kamarku dulu. Sekarang aku pindah di depannya. Setelah kejadian pembangunan rooftop itu hampir tiap malam aku denger pasti ada yang kayak tukang gitu loh. Dia mukulin kayu pakai palu gitu, tapi halus banget suaranya. Itu tiap malam sih aku denger. Pernah juga setiap kita kumpul-kumpul karaokean bareng-bareng, juga tiba-tiba ada suara yang gak kita kenal ikutan. Pas kita diem, dia diem. Pas kita nyanyi, dia nyanyi, tapi sebatas senandung doang. Nah, di sebelah kamar mandi lantai 3 itu kan ada tangga kecil kayak lorong gitu buat naik ke lantai 4. Itu tiap ada yang mandi, pasti anak-anak lantai 3 udah hafal bakal suara kayak ada orang yang naik turun tangga, tapi langkahnya kedengeran, tapi sebenarnya nggak ada. Kita itu diganggu cuma sebatas suara aja sih. Kalau yang sampai diliatin itu cuman sekali pas aku di sini. Waktu itu aku mau pulang, di depan kos aku lihat ke atas malam gitu. Ada yang duduk di balkon pakai dress putih, tapi aku nggak tahu itu siapa, dan kayaknya emang si Mbak Kun sih. Aku pun menimpali. Tapi mbak, tahu nggak sih itu gudang kenapa deh digembok? Terus ruangan kosong ditutup kayu sama kardus itu ruangan apa sih? Mbak Y jawab, aku juga nggak tahu. Dari aku di sini pertama emang udah gitu. Dan aku tanya ke pemilik kos, beliau cuma jawab nggak apa-apa. Setelah itu karena waktu udah nunjukin pukul 7 pagi, akhirnya mengharuskanku untuk mengakhiri percakapan dan bergegas menuju kampus. Hari-hari berjalan seperti normal, sampai malam harinya aku bertemu Nana.
Malam itu aku dan Nana berencana untuk beli makan malam. Saat kami duduk di sebuah kedai bakso, Nana tiba-tiba membuka obrolan. Mek, kamu ngerasa ada yang aneh gak sih sama Kosita? Ah, aneh gimana nak? Aku memang sengaja tidak menceritakan semua yang kualami padanya. Karena dia orang yang sangat penakut. Aku hanya tidak mau membuatnya lebih takut lagi dan berujung pindah. Aku sendirian dong. Nana pun melanjutkan ceritanya. Itu loh, aku tadi kan sholat isya. Ya, tiba-tiba itu di ekor mataku, aku lihat ada kain putih terbang dari balkon. Ah, nggak mungkin ah, mana ada gituan. Perasaan kamu aja kali, kan kamu sholat lagian, jadi kan nggak lihat jelas. Ih, aku lihat Mi, jendelaku masih kebuka lebar. Juga jelas banget kok, itu kakinya putih terbang. Terus angin tiba-tiba jadi dingin banget. Kamu gak pernah gitu ngalamin hal aneh? Sambungnya. Enggak sih, cuma ya kadang-kadang kayak ngerasa ada yang merhatiin. Tapi balik lagi wajar aja gak sih? Kan kita baru di sini, jadi rasa parno itu dikit-dikit ada. Gampang banget, jadinya nyala artiin. Jawabku menenangkannya. Setelah malam itu, aku kembali menyadari bahwa memang ada sesuatu di sini. Sesuatu yang belum aku ketahui. Sesuatu yang masih disembunyikan dengan rapi. Tapi hanya satu yang aku tahu. Ibu penjual ayam depan kos sedikit banyak tahu apa yang terjadi dengan bangunan ini. Selang 2 bulan aku di sini, masih dengan gangguan-gangguan yang tidak masuk akal. Dan masih dengan si kaki swallow hijau yang hampir setiap malam selalu lewat di depan kamarku menuju kamar mandi. Sialnya, saat itu kos mengalami masalah, kekeringan air. Anehnya, satu lingkungan tidak mengalami hal serupa, hanya kosku. Dan yang paling aneh, bisakah kita kekurangan air, padahal sumber mata air kos kami ada 2. Sumur tua di lantai 1 dan PDAM di lantai 2 dan 3. Tapi saat itu semua tidak bisa digunakan. Satu hal lagi yang paling aneh, air hanya menyala di atas jam 12 malam dan kembali mati saat adzan subuh sekitar jam 4 pagi. Kami sudah berusaha menghubungi pemilik kos dan menyelesaikan masalah ini. Mereka sudah mengusahakan mengundang petugas PDAM maupun teknisi yang berkaitan. Namun hal itu sia-sia. Sesaat petugas di sana, air dapat menyala, namun di saat petugas pergi, air kembali mati. Dan kondisi itu kami alami selama kurang lebih 1,5 bulan. Kami pun harus menyesuaikan dengan kondisi itu, ya, melakukan semua kegiatan di malam hari. Kami menjadi makhluk nokturnal saat itu, memulai kegiatan seperti mandi dan mencuci baju di saat malam hari, dan menampung air di ember-ember untuk digunakan saat air mulai mati kembali. Saat itu, seperti rutinitas, aku bangun untuk sholat malam. Sekalian mandi di jam 2 pagi. Saat mandi, keran aku nyalakan dengan sangat kencang. Sampai-sampai orang memanggil pun tidak mungkin terdengar jika tidak menggedor pintu. Aku mandi di kamar mandi putih dekat tangga. Sebelumnya aku sudah janjian dengan Nana untuk saling membangunkan apabila salah satu dari kami ada yang sudah selesai mandi. Saat itu kebetulan aku dulu yang bangun, dan niatku membangunkan Nana kalau aku sudah selesai mandi saja agar tidak mengganggu Nana saat itu. Saat mandi, hanya suara keran air dan gayung yang bersentuhan dengan air bak yang hanya bisa ku dengar. Namun, tiba-tiba ada seseorang yang menggedor pintu kamar mandi. Aku pun langsung menyaut, "Siapa ya? Aku masih mandi, tunggu sebentar." Namun tidak ada jawaban. Kemudian dia menggedor lagi, namun dengan 3 ketukan lembut. Dok, dok, dok. Aku pun bergegas menghanduki badan dan kembali menegur. "Nana ya? Bentar nak, ini masih bandukan." Tidak ada jawaban. Kemudian lagi 3 ketukan yang sedikit kasar. Dok, dok, dok. Saat itu aku berpikir itu bukan manusia. Tidak mungkin manusia tidak mendengar celotehku yang teriak-teriak di dalam kamar mandi dan masih ngeyel menggedori pintu.
Dengan sangat berdebar, memberanikan diri untuk membuka pintu kamar mandi dan berharap tidak melihat apapun. Namun sial, yang aku lihat justru potongan kaki berjalan dari arah kamar mandi biru menuju lorong dekat kamarku. Langkahnya cepat tapi pasti dan terlihat dengan sangat jelas. Kaki itu pucat biru, terlihat urat dengan sangat jelas dan hanya sampai paha ke bawah, transparan. Tubuhku langsung gemetar lemas dan buih air mataku tidak terasa pecah juga. Dengan langkah gemetar aku menuju kamarku untuk melaksanakan sholat malam dengan keadaan mental yang masih sangat kacau. 5 detik itu terasa sangat membekas. 5 detik yang masih kuingat dengan jelas sampai sekarang. Kali itu penampakan potongan kaki yang kulihat berbeda dengan sebelumnya. Si kaki swallow hijau. Saat itu dia tidak mengenakan alas apapun, hanya kaki yang pucat biru seperti mayat yang sudah lama terendam air. Setelah gangguan kaki mayat itu, aku sempat sakit. Tubuhku demam karena merasa sangat terguncang. Seperti kata orang sepuh zaman dahulu, saat kita merasakan demam, indera kita akan menjadi lebih peka dari biasanya. Benar saja, demamku tidak membawa hal baik padaku. Saat malam hari di mana 2 hari setelah kejadian itu, mendadak aku demam dan mengharuskanku untuk bed rest di kos. Setelah sholat isya, aku pun langsung mengambil inisiatif untuk langsung pergi tidur. Entah pastinya jam menunjukkan pukul berapa, di dalam tidurku aku bermimpi. Di dalam mimpiku, aku tidur persis seperti keadaan asliku saat itu, dengan baju yang sama, dengan posisi yang sama. Dalam mimpiku, aku didatangi oleh seorang kakek tua dengan pakaian adat Jawa. Ia berdiri di samping ranjangku dan berkata, "Kamu kalau mau ikutlah aku. Tak kasih tahu kelakuan temanmu dulu mengobrak-ngabrik rumahku iki." Dengan tatapan nanarnya padaku. Namun anehnya dalam mimpi tubuhku tidak dapat bergerak, hanya bisa melihat ke arah kakek itu yang kemudian pergi setelah mengatakan kalimat aneh. Kakek itu berpostur bungkuk, wajah yang tegas, serta tangan yang selalu diletakkan keduanya di belakang. Dan setelah itu aku sadar dari mimpiku dan kembali merapal doa-doa yang kubisa. Aneh memang, mimpi seperti itu. Didatangi orang tidak dikenal, berkata tidak masuk akal, dan kemudian pergi berlalu, meninggalkan kengerian yang terus merasuki saat itu. Setelah tragedi mimpi tersebut, gangguan yang aku alami semakin di luar nalar. Ada saat dimana mencuci baju di jam 2 pagi di kamar mandi putih. Suara keran yang sangat deras dibarengi dengan suara sikat cuci yang berbenturan dengan keramik kamar mandi membuat kupingku penuh. Anehnya, aku mendengar seseorang bersiul padaku. "Shh." Aku pun langsung menghentikan kegiatanku untuk memastikan apa yang aku dengar nyata. Namun nihil. Aku pun kembali melanjutkan mencuciku. Suara itu muncul lagi untuk kedua kali. "Shh." Kesabaranku pun mulai hilang. Sambil bergumam sendiri aku berkata, "La ilaha illallah. Aku di sini nggak niat ganggu. Jadi tolong jangan ganggu lebih dari ini ya." Aku tidak berharap mendapatkan jawaban apapun, tapi justru ada suara lain muncul. "Bukan manusia," kataku. Karena aku masih penasaran, aku selesaikan kegiatan mencuciku dan turun ke lantai 1. Berharap ada segerombolan orang iseng yang melakukan hal aneh tadi. Namun sampai di gerbang depan tidak ada siapapun. Kembali aku masuk. Saat menaiki tangga, di depan gudang aku mendengar "Shh" untuk keempat kalinya. Kemudian larilah aku dan mengabaikan cucian yang masih tertata di ember dan belum aku jemur. Di malam selanjutnya barulah aku jemur baju cucianku di jam 7 malam, sembari mencuci sepasang baju kotor yang kupakai hari itu. Aku melewati dapur dan menuju balkon untuk menjemur pakaian. Aman, tidak ada apapun. Jalan pun masih terlihat ramai. Keesokan harinya aku bangun pagi untuk membeli sarapan di warung ayam depan. Ibu penjual ayam, anaknya nenek, bertanya padaku, "Mbak, kemarin malam habis isya jemur baju ya?" Iya bu, jemurnya malam soalnya pagi keburu berangkat.
terus pulangnya kesorean juga. Walah, emang kalau jemur harus banget ya Mbak ditemenin? Gimana Bu? Iya kan tadi malam temenin Mbak ikut di balkon, mana duduk di tepi kan takut jatuh. Aku diam. Lain kali temennya bilangin Mbak jangan pakai baju putih kalau ke balkon, kan bikin kaget, sering lo kayak gitu. Aku pun menjawab, oh iya Bu, lain kali saya bilangin. Emang dia sering ya Bu duduk di balkon? Ya tahu Mbak, kadang jam 3 waktu saya siap-siap jualan udah di sana. Pernah saya tegur dari sini, masuk Mbak, masih malam, tapi ngangguk aja, gak dijawab. Setelah percakapan itu aku pasrah di dalam hati berkata, udah deh, terserah kalian mau gimana, yang penting aku gak ganggu. Karena terlalu capek melihat fakta bahwa menjemur baju bersama kuntilanak. Emang udah kayak judul FT Fisik. Seminggu setelahnya aman, tidak ada gangguan yang berarti. Namun ada hari di mana waktu aku akan pergi ke acara teman sekampus untuk mendukungnya di pentas pemilihan putra-putri. Aku berangkat sehabis maghrib dan pulang berjalan kaki dari kampus ke kos di jam 10 malam. Sepi, seram. Selama perjalanan melewati gang kecil sudah sangat sepi, tidak ada aktivitas sama sekali. Saat aku melewati sebuah rumah di gang tersebut, aku melihat ada bendera putih dan banyak orang berpakaian hitam sedang melayat di rumah tersebut. Aku pun berlalu begitu saja. Sampai di kos, aku melihat bahwa gudang ternyata terbuka, gembok tidak ada, dan saat aku melewati gudang itu, aku sedikit mengintip. Pengap dan sangat gelap tanpa pencahayaan sama sekali. Tanpa berlama-lama, aku langsung menuju lantai 2 untuk beristirahat. Namun, betapa terkejutnya aku melihat di dinding kamarku bagian luar terdapat 2 patung tempel yang sebelumnya tidak ada. Satu patung perempuan Jawa yang tersenyum, dan satu patung lagi seorang laki-laki dengan wajah garang bersama dengan kerbaunya. Apa artinya? Ya, tebakan kalian benar. Buru-buru aku copot patung itu dan aku lemparkan ke dalam gudang. Seorang perempuan Jawa, aku kira dia yang selalu mengganggu dengan suara ketawanya dari dalam gudang. Dan seorang penggembala kerbau yang aku dengar suara kerbaunya di hari-hari pertama aku kos. Aku langsung mengirimkan pesan ke Mbak I. Mbak, di mana? Di kamar nih, kenapa? Tadi siapa deh yang buka gudang? Aku tadi penasaran berangkat habis maghrib, masih ketutup. Oh, tadi bapak kos kesini Mai, tapi nggak tahu kalau buka gudang. Oh, mungkin bapak kos kali ya yang buka. Terus itu siapa yang pasang patung depan kamarku Mbak? Patung apa? Aku nggak tahu tadi ada patung. Ada kok tadi 2, tapi udah aku copot. Terus Mbak, emang di gang sebelah lagi ada yang berduka ya? Enggak kok, biasanya kalau ada berita gitu pasti diumumin pakai toa deh. Tapi tadi barusan aku lewat ada yang meninggal Mbak. Kamu kebiasaan deh, udah mending tidur sekarang. Besok kita tanya ke Pak Kos soal itu. Singkat cerita, keesokan harinya Mbak S, teman dari Mbak Y, mendapatkan info dari Bapak Kos bahwa kos akan dilanjutkan pembangunannya dan gudang biarkan terbuka saja untuk sementara waktu, agar memudahkan tukang mengambil barang. Untuk patung, Bapak Kos tidak merasa ia memasangnya. Pertanyaannya, siapa yang pasang patung itu? Kalau kata Pak Jokowi, yo ndak tahu, kok tanya saya? Karena emang nggak tahu sampai sekarang yang pasang siapa. Doain aja deh, yang resek pantatnya jadi satu. Ada juga hari dimana pas gudang itu udah dibuka. Setelah aku pulang beli jajan habis maghrib, naik tangga di belakangku ada langkah yang ngikutin. Masih berusaha tenang sampai aku pastikan memang itu enggak masuk akal. Saat di bawah lampu, ada bayangan kaki di belakangku terpantul. Anehnya, langkahnya mengikuti. Aku kanan, dia kanan. Aku kiri, bayangan itu juga kiri. Aku beku beberapa saat, gemetar. Dan kemudian aku langsung lari menuju kamar dan mengintip apakah si kaki mengikutiku sampai kamar.
Alhamdulillah tidak. Beberapa hari kemudian menjelang maghrib, dikarenakan kamar mandi di lantai 2 penuh dan saat itu harus segera sholat maghrib, aku pun mengambil wudhu di kamar mandi sumur lantai 1. Saat masuk, aura seram dingin dan pengap langsung menusuk di tulang. Setelah buru-buru wudhu, aku keluar dan apa yang aku dapat? Di pojok kamar mandi sumur, aku melihat benda terikat ujung dan ujung, berwarna putih lusuh dan kecil. Aku langsung mengucap istighfar, namun lama-kelamaan sosok itu bertambah besar dan menggoyang-goyangkan tubuhnya. Pocong. Itu benar-benar membuatku ketakutan. Sosok itu tidak mengejar, tidak pula berpindah tempat, hanya diam dan menggoyang-goyangkan tubuhnya ke kanan dan kiri. Aku langsung lari ke atas dan tidak lagi setelahnya berani untuk pergi ke kamar mandi lantai 1 itu, apapun keadaanku. Singkat cerita, di hari sebelum aku pulang kampung, sudah menjadi kebiasaan mbak-mbak di kos untuk masak di malam hari. Dan suaranya pasti sampai di kamarku juga. Namun saat itu, karena musim pulang kampung dan akhir semester, mbak-mbak di kosku yang biasanya masak pulang kampung semua. Namun anehnya, aku mendengar ada orang yang sedang memasak, bahkan mengobrol, ramai. Cepat-cepat aku teks Nana. "Nak, di kos lagi masak ya kamu?" "Enggak kome, aku kan tadi pagi pulang kampung, tapi lupa deh pamit kamu." "Kenapa?" "Enggak nak, enggak apa-apa. Karena aku memang anak yang pengen tahu. Untuk memastikan kalau memang itu manusia, aku menuju dapur." Niatku memberitahu kalau bisa bercandanya jangan keras-keras, karena udah malam, juga ganggu yang lagi tidur. Tapi ternyata nihil, tidak ada seorang pun. Dan peralatan masak juga rapi. Karena aku merasa udah gak beres, aku langsung menuju kamar. Kemudian sembari mengintip apakah ada orang di luar dari balik celah bawah pintu. Dan yang benar saja, aku mendengar langkah kaki. Aku pastikan tidak hanya satu orang turun melewati tangga menuju lantai 1. Sembari dengan suara berbisik, seolah-olah mereka semua selesai melakukan kegiatan memasak bersama, kemudian turun untuk menyantap masakan yang sudah mereka buat bersama-sama. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengunci pintu sembari terus berharap esok pagi segera tiba dan aku bisa segera pulang kampung untuk meninggalkan kos itu sementara waktu. Singkat cerita, setelah kurang lebih 3 minggu berada di Madiun, aku selalu bertukar pesan dengan mbak-mbak kos, terlebih Mbak Y dan Mbak S yang memang cukup dekat denganku. Aku bertanya pada Mbak Y di pesan singkat, "Mbak, udah balik kos?" "Loh, kan kita tadi papasan, gimana sih?" "Aku masih di Madiun Mbak, rencana baru balik kos 2 harian lagi." "Jangan bercanda deh, tadi kamu papasan sama aku di tangga." "Lah enggak, ini buktinya aku masih di Madiun," sambil mengirimkan pap kepadanya. "Terus tadi siapa Mai?" "Mana aku tahu, dijalin lagi kali Mbak." "Iya, tapi kalau dilihat-lihat tadi kamu murung banget. Diajak ngomong diem aja, cuman ketawa ke aku." "Ketawa? Gimana dia ketawanya?" "Tatapanmu itu kosong, tapi kamu ketawa, kelihatan gigi lebar banget sambil sedikit nunduk. Tapi tak pikir kamunya emang lagi gak jelas aja." Kataku nih Mbak, mending tidur jangan sendiri, coba numpang di kamar Mbak S, soalnya kayaknya ini kos udah makin gak bener aja deh." "Iya nih, aku barusan ke kamar S, kamu wajib cepetan kesini sih. Ini S mau cerita sama kamu." "Iya, tunggu 2 hari lagi ya." Setelah kejadian menyerupai orang itu, aku pikir itu sudah keterlaluan. Dan pada akhirnya setelah 2 hari berlalu dan kembali ke kos, aku langsung menuju lantai 3 untuk bertukar cerita dengan mbak-mbak di lantai 3. Di sana ada aku, Mbak Y, Mbak A, dan Mbak S. Aku akan menceritakan cerita dari sudut pandang Mbak A terlebih dahulu. Mbak A ini bisa dibilang penghuni kos yang terlama sekitar 2 tahunan lebih, di mana dia cerita bahwa saat pertama kali di sini, kos belum ada gangguan seperti ini. Namun setelah masuk satu anak, sebut saja dia Rizky, semua berubah. Menurut penuturan dari Mbak A, si Rizky ini anaknya problematik
Dia tidak sopan, tidak pernah menjaga kebersihan, dan tidak memiliki unggah-ungguh yang selayaknya orang melakukan apabila memasuki tempat baru. Dia sering pulang malam, meludah di sembarang tempat, tidak pernah membuang pembalut saat sedang menstruasi, dan hanya diletakkan di atas kloset dengan keadaan masih kotor. Selalu berkata-kata kasar dan membuang sampah di sembarang tempat. Saat itu keadaan mulai chaos akibat dari ulah si Rizky. Satu kosan menjadi diteror. Pernah ada ketua kos dulu sebelum Mbak I mendapati ada sosok makhluk di kamar mandi putih, duduk di kloset dengan lidah panjang menjilati pembalut yang kotor itu. Seketika langsunglah ketua kos mengirim pesan di grup lain. Dengan emosi, ketua kos saat itu memarahi Rizky ini dengan menegurnya cukup keras. Sampai ia ceritakan juga apa yang ia lihat akibat perbuatan si Rizky ini. Rizky ini menempati kamar bertutup kayu itu. Dan memang karena teguran si ketua kos saat itu sangat kasar, si Rizky sakit hati. Dengan gelap mata dan hati, si Rizky ini tidak terima diperlakukan seperti itu karena ia merasa membayar dan memiliki hak untuk berbuat sesukanya, dan tidak seharusnya ketua kos memperlakukannya seperti itu. Menurutnya saat itu, bergegaslah ia keluar kos dengan motornya. Banyak anak kos lain saat itu tidak berani menginterupsi termasuk Mbak A ini. Si Rizky keluar dengan membawa koper, meninggalkan kamarnya dengan lampu yang masih menyala dan buku-bukunya yang tertata rapi di meja, termasuk sendal swallow berwarna hijau yang kerap ia gunakan. Setelah Rizky ini keluar kos di malam itu, para penghuni kos yang lain berusaha untuk menenangkan si ketua kos ini agar tidak terlalu larut dengan emosinya. Namun ternyata hal ini bukanlah suatu awal yang baik, melainkan sebuah malapetaka. Sudah seminggu tidak ada kabar dari Rizky. Banyak dari penghuni kos mencoba menghubunginya, namun tidak bisa. Setelah itu muncullah berita di salah satu postingan fakultas bahwa tertulis berita duka bahwa Rizky ini sudah tiada. Usut punya usut, Rizky mengalami kecelakaan yang cukup parah. Saat malam itu ia berniat kabur pulang kampung. Namun ia sempat dirawat di rumah sakit dan sekitar seminggu keadaannya semakin menurun dan membuatnya harus mengembuskan nafas terakhirnya. Berita ini sampai di telinga ketua kos yang sempat berseteru dengan Rizky di malam terakhir ia bertemu. Ketua kos ini merasa bersalah dan berniat untuk keluar kos, padahal jatah kosnya masih 4 bulanan lagi. Setelah ketua kos itu pindah, kejadiannya mulai lebih gak masuk akal. Sudah banyak anak kos di sini, hampir semua pernah ditampakin kaki dengan swallow hijau itu, dan diyakini itu milik Rizky. Sampai saat ini pun lampu kamar itu selalu dibiarkan menyala, dikosongkan, dan ditata sesuai dengan terakhir kali Rizky menempatinya. Karena pernah saat itu, setelah mendengar kabar Rizky ini tiada, sewajarnya kamarnya untuk dibersihkan. Namun setelah lampu dipadamkan, semua barang-barang dirapikan, selalu terdengar bunyi ledakan dari kamar itu. Dan itu selalu terjadi setiap hari di jam-jam 12 malam. Oleh karena alasan itulah, penghuni kos saat itu meminta untuk kamar dibiarkan begitu saja, demi kenyamanan bersama, ralat demi mengurangi gangguan-gangguan yang lebih dari ini. Terlepas dari kisah Rizky, menurut Mbak A, kos ini memang bangunan tua yang asal usulnya pun tidak diketahui bagaimana. Sudah sewajarnya ada beberapa penghuni lain, namun karena ulah penghuni kos yang tidak bisa menghargai tempat tinggal mereka, mereka tidak terima dan mengganggu. Sejak saat itu, selain penampakan kaki swallow hijau itu, banyak sekali kejadian aneh yang dialami oleh Mbak A. Seperti mendengar suara kerbau, mendengar adanya orang mandi, namun saat dilihat tidak ada, mendengar orang memasak tapi wujudnya nggak ada, dan yang paling aneh adalah nama grup lain itu adalah Oma Putih, di mana mulai saat itu nama grup tidak bisa diubah. Jika ada yang mau mengubah, maka akan selalu terkendala jaringan atau error dan semacamnya. Oleh karena itulah cukup meyakinkan bahwa Oma Putih ini cukup menjadi momok bagi masyarakat setempat juga, dan disewakan dengan harga yang sangat murah
jika dibandingkan kos putri lain di kota M saat itu. Dan hal yang paling tidak bisa dilupakan oleh Mbak A, juga saat tengah malam ia mendengar ada orang menyapu menggunakan sapu ijuk yang berbunyi seret-seret. Saat dilihat olehnya, ia melihat seorang nenek bungkuk berjalan menggandeng anak kecil, di mana anak itu tidak memiliki kepala. Menurut Mbak A, nenek ini berjalan di lorong lantai 2 dari dapur menuju ke balkon. Saat itu menunjukkan pukul 2 dini hari. Setelah badan Mbak A ini gemetar dan terpaku, nenek ini menengok ke arahnya dan mengatakan tanpa suara, "Cucuku, Nduk." Setelahnya ia pingsan. Sejak saat itu Mbak A tidak lagi melihat penampakan secara gamblang. Ia hanya diganggu oleh suara-suara sejak ia pindah di lantai 3. Setelah menceritakan kisahnya padaku, Mbak A berpamitan untuk pulang kampung dan menikah. Itulah akhir cerita dari Mbak A. Sehabis ini aku akan kasih tahu sudut pandang dari Mbak S, ibu penjual ayam, teman kos putra sebelah bangunan kosong, dan sudut pandang dari kedua orang tuaku. Lanjut. Setelah pernyataan dari Mbak A, kami semua sedikit banyak mulai tahu penyebab kenapa kos tua ini menjadi sangat angker. Sebenarnya memang salah dari si manusianya sendiri yang tidak bisa menjaga sopan santun, sehingga menyebabkan teror berkepanjangan selama hampir 3 tahun. Coba pastikan, apakah yakin kos kalian aman? Apakah yakin saat kalian tidur di depan pintu kos kalian tidak ada yang menunggu? Terakhir, apakah yakin suara di malam hari yang kemungkinan kalian dengar berasal dari manusia? Hidup di tempat baru banyak sekali hal yang tidak bisa ditelaah. Begitupun dari kisah Mbak S yang akan aku ceritakan. Mbak S ini kurang lebih sama dengan Mbak I. Ia baru menempati kos ini sekitar 1-2 tahunan. Dan yang pasti ia sama denganku, tidak tahu menahu mengenai tragedi Rizky sebelum Mbak A bercerita malam hari itu. Namun kisah yang Mbak S ceritakan ini ternyata cukup ekstrim juga dan cukup membuat menjadi was-was, bahkan saat tidur di kamar sendiri di Madiun. Menurut penuturan Mbak S, dia tidak mengalami gangguan selama kurang lebih sebulan berada di kos ini. Sehingga saat teman-temannya di lantai 3 bercerita padanya saat itu bahwa mereka mendengar bahkan melihat hal tidak kasat mata, dia tidak percaya. Sampai pada akhirnya, dialah orang di lantai 3 yang memiliki pengalaman melihat secara gamblang paling banyak di antara penghuni lantai 3 lainnya. Katakanlah suatu hari Mbak S ini pulang malam karena ia sibuk dengan urusan kampusnya. Karena memang dia ini orangnya nggak ada takut-takutnya sama sekali. Pulanglah ia ke kos dengan bernyanyi keras. Saat ia melangkahkan kaki untuk naik ke lantai 3, masih berbatasan dengan lantai 2, ia mendengar ada yang mengikuti nyanyiannya. Tapi suara itu sangat lirih awalnya, sehingga ia berhenti dan kembali memastikan apa yang ia dengar itu benar. Ia bernyanyi kembali dan suara itu muncul kembali. Namun saat ini terlalu jelas. Ia mencoba menelusuri suaranya. Ia berhenti di depan tangga lantai 2 yang pemandangannya langsung tertuju ke gudang. Dan yang ia lihat adalah seorang wanita dengan pakaian lusuh berada di lantai 2, bersender di tangga, menggoyang-goyangkan tangan dengan kain putihnya sembari bernyanyi. Setelah sosok itu menyadari bahwa Mbak S ini bisa melihat dia, suara senandung itu seketika berubah menjadi suara cekikikan yang memekik telinga, diiringi kepalanya menengadah ke atas dengan senyum lebar sampai bisa menyentuh telinga. Mbak S pun lari ke kamarnya dan sakit setelahnya. Hal pertama yang dilihat Mbak S cukup ekstrim. Jadi bagi kalian, jangan sekali-kali tidak mempercayai keberadaan mereka. Karena kalau kalian terlalu denial, mereka pasti akan lebih tertantang untuk menunjukkan bahwa mereka ada kepada kalian. Itu pesan dari Mbak S. Lanjut kejadian di hari lain. Saat itu Mbak S sudah mulai mempercayai perkataan teman-temannya. Dan di hari di mana ia harus mengerjakan laporan hingga larut di kamarnya, ia sengaja sedikit membuka pintu untuk mempersilahkan angin bisa masuk. Namun sialnya, bukan angin yang datang,
melainkan sosok jahil yang sangat menyeramkan. Saat Mbak S ini fokus dengan laptopnya, tiba-tiba ia merasa bahwa ada seseorang di balik pintu. Mata Mbak S bolak-balik memeriksa apakah perasaannya itu benar. Namun yang didapati tidak ada apa-apa. Perasaan itu berlangsung dari jam 10 malam sampai puncaknya di jam 12 malam. Perasaan tidak nyaman itu muncul untuk kesekian kalinya. Dan anehnya, kali ini ia ketakutan dan sangat yakin di balik pintu ada yang menemaninya mengerjakan laporan. Dan benar saja, di balik pintu yang setengah tertutup itu ada bayangan seseorang sedang menyisir rambut. Dengan perasaan was-was dan berharap itu manusia, Mbak S tetap memperhatikan bayangan itu dari balik laptopnya. Sedikit demi sedikit bayangan itu hilang, namun berganti menjadi kepulan asap yang semakin lama semakin membentuk sebuah sosok wanita berdres putih memperhatikannya dari balik pintu. Tidak solid, namun transparan, tetapi sangat jelas ditangkap olehnya bahwa sosok itu melihat tajam ke arahnya dan kemudian mendongakkan kepala ke atas dengan mulut menganga. Setelahnya Mbak S shock dan ia mengambil kitab suci, kemudian membacanya dengan perasaan campur aduk dan diiringi bulir air mata yang terus menetes. Kejadian selanjutnya yang dialami Mbak S ini, sampai saat ini ia masih sering mendengar anak kecil berlarian naik turun di tangga. Namun ia belum pernah melihat sosoknya. Anak itu hanya terlihat senang bermain dan tertawa sebagaimana anak kecil. Itulah kisah Mbak S. Dan kami berempat pun saat itu hanya bisa diam, tidak saling berlempar tanya karena rasa ingin tahu kali ini kalah oleh rasa takut yang semakin menjadi-jadi. Mbak A kemudian pamit untuk mempersiapkan barang-barang bawaan pindahannya besok dan tinggallah kami bertiga di kamar Mbak Y. "Mbak, apa kita nggak pindah aja?" Aku membuka percakapan. "Aku sama S nggak sih Mai, aku tinggal bentar di sini, paling sebulan doang, habis itu selesai urusan kampusku," kata Mbak Y. "Kalau kataku, mending kamu sih Mai pindah. Soalnya kayaknya kamu agak sensitif anaknya," kata Mbak S. "Iya sih Mbak, aku mau pindah aja, tapi ini masih cari-cari dulu kos yang murah, 11-12 lah sama harga kos ini. Soalnya rata-rata yang deket kampus mahal, sekalinya ada kamarnya kecil." Belum selesai aku berbicara, ada suara ledakan yang berasal dari lantai 1 dan aku yakin dari kamar itu. Ledakannya tidak sekali, tapi 2 kali, dan itu cukup membuat kami sangat ketakutan. Sampai akhirnya kami bertiga memutuskan untuk tidur di kamar Mbak Y bertiga saat itu. Keesokan harinya memastikan keadaan sudah kembali aman, aku kembali ke kamarku, menata barang bawaanku dari Madiun yang belum sempat aku benahi karena terburu mendengar cerita dari mbak-mbak lantai 3. Belum ada beberapa menit, aku dengar suara langkah menuruni tangga. Kali ini Mbak A, ia membawa banyak barang dan sudah mulai untuk pindahan. "Mbak, beneran ini mau pindah sekarang?" "Iya nih Dek, udah gak kuat aja aku. Kamu kuat-kuat deh di sini. Kayaknya orangan sini suka deh jahilin kamu." "Jangan gitulah Mbak, bentar lagi aku mau pindah, bodo amat." Kata-kata Mbak A sangat menjengkelkan, meskipun di alam bawah sadarku mengatakan bahwa perkataannya ada benarnya. Mungkin karena aku sensitif, mereka jadi lebih sering menampakkan wujudnya padaku. Mungkin niat mereka ingin menyampaikan sesuatu. Sampai pada suatu hari, aku memiliki teman kos putra, di mana letak kosnya bersebelahan dengan kosku. Tepatnya di samping bangunan kosong, yang dipisahkan oleh gang. Namun jika temanku naik ke rooftop kosnya, maka ia bisa lihat dari nako kosku, kamar kosku, dan tangga lantai 3. Saat itu masih sore sekitar jam 5 menjelang maghrib. Biasanya di jam-jam rawan seperti itu, setelah kejadian pocong di kamar mandi sumur itu, aku tidak lagi berani keluar. Aku berani mengambil wudhu jika adzan berkumandang. Namun anehnya, temanku cowok melihatku berdiri di depan aku dan melihat ke arahnya sembari tersenyum dan tidak berkedip. Ia pun menganggap itu aku, dan seperti biasa, memang kami sering bercanda. Ia pun mengirim pesan teks padaku. "Meh,
Kenapa jam segini ketawa nyengir di depan aku? Gila ya, aku di dalam kamar lagi lihat drakor. Paling kamu diajak kenalan. Temanku menjawab. Tapi kayaknya itu kamu deh, orang persis banget, nyengir ke aku melambe-lambe. Biarin, mending gak usah dibahas lagi. Dan saat temanku mengirimkan teks pada aku, saat itu aku coba untuk memastikan, melihat ke bawah kolong pintu dengan sangat hati-hati. Memastikan tidak ada satu suara pun yang aku keluarkan. Benar, si swallow hijau berdiri membelakangi pintu kosku menghadap Nako. Si swallow hijau itu yang saat itu berinteraksi dengan temanku, menyerupai diriku. Seketika aku ingin teriak, tapi aku menutup mulutku agar ia tidak sadar bahwa ada aku di balik pintu yang mencoba memperhatikannya dan ketakutan oleh kehadirannya. Ada lagi cerita di mana bukan penghuni kos yang diganggu, bahkan orang lain. Saat itu aku akan COD oleh temanku setelah aku membeli barang di all shop-nya. Temanku ini cowok, dulunya adalah teman SMP, namun bertemu kembali di kampus yang sama. Sebut saja dia P. Aku dan P ini janjian untuk COD di depan kosku saja. Tadinya rencana sore, tetapi tiba-tiba dibatalkan olehnya oleh suatu alasan, dan dia bilang malam saja setelah Isya gimana. Aku pun mengiyakan. Singkat cerita, aku bertemu dengannya di depan bangunan kosong dekat kos. Udah lama, barusan sih, sambil terlihat ketakutan dan tergesa-gesa. Ini uangnya. Aku memberikan uang 50.000, harga barangnya 35.000, yang seharusnya aku menerima kembalian 15.000. Namun ia dengan tangan gemetar dan bola mata yang tidak fokus. Aku yakin dia melihat sesuatu. Ya, aku tambah yakin saat ia terburu-buru memberikan kembalian, di mana hanya dikembalikan 10.000, dan dia kemudian pamit. Duluan ya. Tapi ini kurang. Belum selesai aku berbicara, dia langsung mengegas motornya dengan cepat. Sial, kataku dalam hati. Kehilangan 5.000 di kota perantauan ternyata lebih sakit daripada harus nahan teriak lihat swallow hijau. Sampai kamar aku pun mengirim pesan padanya. Lihat apaan? Gila, kuat kamu ngekos di situ. Emang lihat apaan sih sampai kurang ngasih kembalian? Di balkon aku lihat tadinya ada kain warna merah panjang. Aku kira itu kain jemuran kalian. Nggak lama kainnya berubah jadi pocong. Yang bener, mana ada gituan warna merah, putih kali. Soalnya aku lihatnya yang putih. Enggak, beneran merah. Mukanya udah gak berbentuk. Dia natap ke arah kita terus, bahkan sampai aku balik. Aku lihat di spion aja, masih ada dianya. Anehnya, hanya dia yang lihat, aku tidak. Kejadian selanjutnya, ini hal yang membuatku untuk pindah dan pulang kampung. Saat itu aku masih ingat kejadian ini terjadi di bulan Maret 2020, di mana saat itu kasus COVID di Indonesia mulai merebak dan klaster pertama di kota M saat itu berasal dari kampusku. Singkat cerita, malam itu sekitar jam 7 malam, tiba-tiba kosku mati lampu. Saat itu penghuni kos cukup sedikit karena sudah banyak yang pulang kampung, seolah-olah bisa memprediksi bahwa nantinya kuliah akan dilaksanakan secara online. Saat itu aku langsung menuju ke lantai 3 menggunakan flash HP untuk menemui mbak-mbak di lantai 3. Mbak Y ini gimana cara ngidupinnya? Biasanya sih Mai yang ngerti, tapi ini kos kita aja kah? Coba yuk temenin aku ke balkon bentar, lihat di luar yang lain nyala nggak? Akhirnya kita menuju balkon, melihat keadaan di luar di mana masih terang benderang dan hanya kosku saja yang mati lampu. Karena mungkin ini konsleting atau semacamnya, mulai si Mbak Y mengajak Mbak S untuk coba melihat sekring di lantai 2. Ya benar, keadaan sangat gelap, harus melewati gudang terbuka dan kamar Rizky. Karena posisi letak sekringnya ada di luar pintu masuk, kami bertiga memberanikan diri. Saat awal tidak ada apapun dan kami sedikit lega bahwa bisa sampai di lokasi tanpa gangguan. Kemudian Mbak S ini mengecek sekringnya dan ternyata memang konslet sepertinya.
Kemudian Mbak S menghubungi pemilik kos dan pemilik kos bilang bahwa tidak bisa malam ini dibenahi karena sudah malam juga. Bisa-bisanya besok sore. Oke lah, kami bertiga emosi. Sambil merutuki kejadian, kami bertiga masuk kembali dan berencana tidur berkelompok. Saat itu aku dan Mbak Y yang menyalakan flash. Namun saat tidak sengaja flashku menuju lorong lantai 1, menuju yang menghubungkan kamar mandi sumur. Aku terkejut, seperti ada orang diam di sana. Mbak, bentar. Kenapa lagi? Udah gak usah aneh-aneh. Ayo cepetan Mai, jalan. Kata Mbak Y. Bentar, itu siapa? Flashku mengarah ke tembok pembatas lorong itu. Dan yang kutemui adalah anak kecil tanpa kepala, leher yang masih meneteskan darah. Saat itulah kami bertiga melihat. Tanpa pikir panjang, kami langsung lari terhuyung-huyung menuju kamarku. Ya, yang paling dekat, karena jujur sudah tidak ada energi jika harus naik ke lantai 3. Malam itu kami tidur dengan ketakutan merajai seluruh tubuh kami, berbekal lampu emergensi redup. Kami tidur dalam kegelapan. 2 hari setelah kejadian mati lampu, tepatnya di hari Sabtu, aku berniat pulang kampung sementara dengan membawa 2 tas ransel baju. Dimana saat itu, kosku masih ada sisa sekitar 4 bulan. Dan saat itu masih banyak barang-barang yang belum aku bawa pulang. Aku tinggalkan di sana sementara. Aku bergegas kemudian untuk pergi ke stasiun. Dan di perjalanan pulang, aku mendapati pesan teks dari Mbak Y, di mana ia bilang bahwa Mbak S saat itu bertingkah tidak sewajarnya. Mai, ini S gimana? Aku takut. Takut kenapa Mbak? Ada apa lagi? Ini S dari tadi diam murung terus. Udah coba diajak ngomong atau gimana gitu? Dikasih minum coba Mbak? Iya udah, tapi diam terus. Kayaknya udah gak beres. Ini aku panggil bapak kosnya ke sini. Mana nanti baru bisa habis duhur. Duh Mbak, udah yuk keluar aja. Aku kayaknya gak bakal balik ke kos lagi deh. Kenapa? Ya ini aku di perjalanan pulang. Ada pengumuman kalau fakultasku daring. Paling kesana mendekati habis masa kosku aja buat pindahan. Itu Mbak S beneran gak apa-apa kan ya nunggu? Aduh Mai, ini dia diem terus. Mana gak kedip. Coba deh Mbak bacain ayat kursi atau setelin kiro. Itu kayaknya kemasukan deh. Tapi kok bisa? Kayaknya karena dia mens deh. Jadi gini. Ya udah Mbak, coba temenin dulu. Ada orang lain kan tapi di situ. Ya ada, ini aku sama C nungguin S di depan kamarnya. Ya udah Mbak, kabarin nanti. Selang beberapa jam kemudian, aku mendapati pesan teks lagi tepat di jam 2 siang. Dimana saat itu aku sudah sampai di Madiun. Pesan itu dari Mbak Y. Mai, aku udah gak bisa kayaknya. Besok mau cabut. Duh kenapa lagi Mbak? Ada yang baru lagi itu pasukannya. Tadi kamu tahu ya, Pak Kos kesini bacain ayat-ayat. Dikasih minum air putih, itu si S. Terus tiba-tiba nangis gak jelas sama bilang enak, seger gitu Mai. Mbak, apa itu si Rizky ya? Aku kata sih iya. Terus abis itu udah si S sadar. Terus besok dia pindahan juga. Ada cerita gak dari Mbak S sebelumnya? Dia ngapain kok bisa sampai gitu? Katanya tadi itu si S barusan ganti pembalut, tapi ternyata lupa gak dia bungkus. Dia tinggal di kamar mandi. Nah terus dia balik ke kamar main HP. Dia ngerasa gak enak badannya. Habis itu dia inget, oh iya ya Allah, tadi lupa gak dibungkus bekasnya. Dia cepet balik-balik ke kamar mandi. Udah gak ada. Dia cariin siapa tahu ada yang buang, tapi bekasnya gak ada sama sekali. Terus dia balik ke kamar kan. Dia pikir paling dibuang langsung dibawa. Pas balik kamar, dia lihat ada Mbak Akun megang kayak kain gitu. Katanya mirip pembalut. Tapi habis itu dia udah gak sadar aja. Gila, bahkan orang yang gak sengaja pun bisa sampai gitu. Udah Mbak cabut aja. Iya besok keluargaku sama S mau jemput. Sebelum lanjut ke babak baru, satu hal yang perlu digarisbawahi di sini. Kejadian yang menimpa Mbak S itu terjadi di antara pukul 10 sampai 12 siang. Benar,
Di jam sekarang aku menulis kisahnya, dan di jam saat ini kalian membaca kisahnya. Coba tengok sebentar ke belakang, mungkin dia ada. Pengetahuan baru yang dapat aku ambil di sini bahwa dunia tidak kasat mata, sama halnya dengan kita. Siang, malam, sore, pagi, mereka hidup di jam mereka. Mereka merasa lapar, mereka juga tidak ingin jika tempat tinggalnya dirusak. Setelah kejadian itu, aku tidak lagi kembali ke kota M. Dan hanya berencana untuk pindahan di bulan Agustus 2020. Tapi ternyata saat itu, ada hal yang menggagalkan rencanaku. Mendadak ada suatu kondisi di mana mengharuskan keluargaku tidak bisa membantuku pindahan karena pekerjaan. Sehingga dengan keputusan mufakat, keluargaku menelpon pemilik kos untuk memperpanjang kos selama 6 bulan lagi. Tepat jatuh di bulan Februari 2021. Saat itu, rencananya hanya sekedar menyewa kos untuk menitipkan barang-barangku agar tidak dibuang keluar saja. Singkat cerita, tiba di bulan Februari 2021. Aku, mama, adik dan seorang sopir berangkat dari Madiun menuju kota M di jam 4 dini hari. Di perjalanan kami merasa tidak ada hal yang salah, aman-aman saja. Hingga tiba di suatu daerah pegunungan Kabupaten Kota M, kami terjebak longsor. Yang seharusnya perkiraan kami tiba di kos sekitar pukul 9, ternyata harus molor dan tiba di lokasi sekitar pukul 3 sore. Saat itu, karena tidak ada rencana untuk menginap dan langsung pulang, kami bergegas masuk ke kos hanya aku, mama, dan adikku saja. Sopir menunggu di luar. Hawa pengap, bau khas gudang, bangunan yang sudah berantakan karena masa pembangunan yang tidak kunjung selesai. Kotor, banyak hewan melata, bahkan ada bangkai ular. Kilas balik kisah-kisah mistis yang aku alami pun merasuki pikiranku kembali. Masuk ke dalam membuka pintu, langsung aku melihat ke tembok lorong kamar mandi sumur, di mana aku melihat anak kecil tanpa kepala dulu. Di ruangan Rizky yang sampai saat itu lampu masih menyala terang seperti biasanya. Padahal lampu lain selalu dimatikan saat pagi dan siang. Juga gudang yang terbuka lebih lebar. Tangga tempat di mana Mbak S melihat kuntilanak dengan mulut lebarnya. Dan kisah-kisah lain yang sebenarnya ingin sekali aku lupakan, namun ternyata justru membekas. Singkat cerita, kami pun masuk ke dalam kamar, mulai membersihkan barang-barang. Bahkan sebagai penghormatan terakhir, kami sempat membersihkan kamar mandi, menyapu lantai depan kamarku sampai ke tangga. Itu satu-satunya penghormatan yang bisa aku lakukan selain mengirimkan doa. Jam menunjukkan pukul 5 sore, di mana saat itu aku janjian dengan kedua teman akrabku saat kuliah. Sebut saja dia N dan L. Untuk bertemu di kos N, merayakan ulang tahun keduanya. Karena aku memang sudah lama tidak bertemu, aku izin ke mama untuk aku tinggal sebentar bersama temanku. Aku pun diberikan izin dan kemudian pergi dijemput oleh N. Selama perjalanan, pikiranku hanya berdoa supaya cukup aku yang mereka ganggu, jangan adik atau bahkan mamaku. Karena aku takut saja jika mamaku kaget dan terjadi hal yang membahayakannya. Namun semua salah. Karena aku keasikan main dengan N dan L, aku sampai lupa bahwa aku diberikan izin oleh mama pulang jam 6. Tapi ternyata saat itu jam menunjukkan pukul 7 malam. Saat itu aku tidak mengecek notif WhatsApp karena memang terlalu asik bermain. Di jam 7 itu, aku baru mengecek bahwa adekku mengirimkan pesan untuk cepat-cepat kembali ke kos. Karena mama udah gak mau di sini, mau pulang. Batinku, sialan, gak cukup aku aja kah? Runtuhku kepada setan-setan yang mengganggu mamaku. Saat tiba di gang kos, aku buru-buru turun dari motor L dan pamitan dengan kedua temanku. Kudapati mama, adik dan sopirku tidak ada di kos. Mereka bahkan menunggu di musola dekat gang keluar. Loh, kok di sini? Kataku ke mama. Di sini, cepetan masuk mobil. Kos kayak gitu kok nggak bilang dari awal? Oh, udah diliatin. Yang mana? Kepala buntung, pocong merah, atau ada lagi? Mbak, pernah diliatin kepala buntung? Adekku kaget.
Pernah lah mbakmu ini survivor tahu. Mbak, tadi aku diliatin itu, kata adikku. Suasana yang berusaha ku bangun agar tidak tegang ternyata memaksaku untuk kembali tegak. Serius dek, di mana? Ini aku ceritain dari sudut pandang adikku dulu. Jadi waktu itu setelah semua selesai beberes, memang mama dan adikku berinisiatif untuk sholat asar dan istirahat sebentar di kamar kos. Nah, saat ditinggal mama mengambil air wudhu, adikku tertidur karena capek perjalanan juga. Dalam tidurnya itu dia mimpi. Dia mimpi dengan posisi sama yang aku alami dulu. Dalam mimpinya dia tidur dengan baju yang sama seperti yang dia pakai. Suasana kos yang sudah dibersihkan tidak ada barang-barangku. Namun bedanya yang datang adalah si anak kecil kepala buntung itu. Anehnya, dia bisa bersuara. Dalam mimpinya, adikku tidak bisa bersuara atau bergerak. Sosok kepala buntung itu seperti orang buta dengan tangan meraba-raba untuk meminta dibantu duduk. Anehnya ia bersuara. Menurut penuturan adikku, sosok itu berkata, "Mas, bantuin cari kepalaku, sakit. Mas, mas." Seketika adikku dibangunkan oleh mama, dan mama pun bergegas seperti orang ketakutan untuk keluar. Di perjalanan pulang, mama, sopir dan adikku diam, kaget dan larut dalam pikiran masing-masing. Kalau aku sih takut ya, tapi mau gimana lagi. Aku udah kering, mereka baru nyebur. Mama bertanya padaku, "Kamu itu loh Nduk, apa iya ngalamin kayak gini selama 8 bulan tinggal?" "Iya mak, cuma yang aku ceritain ke mama, bapak, enggak semuanya. Aku kan udah minta pindah, tapi karena enggak ada yang bantu pindahan dan barangku banyak, jadinya susah kan." "Lah, kamu terus gimana ngadepinnya?" "Ya enggak gimana-gimana, sholatin aja terus, ngajiin terus." Ya takut sih munafik kalau bilang enggak, tapi lebih ke pasrah aja. Karena satu hal mak, yang aku yakini mereka nggak akan bisa kok nyelakain aku. Paling-paling jam scare aja. Aja? Mama tadi lihat Nduk, baru segitu aja mama udah takut. Lihat apaan mak? Selanjutnya aku ceritain dari sudut pandang mamaku. Saat itu memasuki jam 5 sore dan mama kelupaan belum melaksanakan sholat asar. Buru-burulah mama mengambil air wudhu di kamar mandi putih. Ingat, di jam 5 ini, yang sudah aku jadikan jam rawan untuk melakukan kegiatan di luar kamar. Namun saat itu aku kelupaan juga untuk memberitahu bahwa jika memasuki jam 5 jangan keluar, tunggu azan dulu. Kemudian mama masuk ke dalam kamar mandi putih itu. Saat berwudu, mama merasakan di belakang ada seseorang tengah berdiri. Terlihat saat mama membungkuk, terlihat rambut yang sangat panjang menjuntai ke bawah keramik, diikuti dengan bau khas bunga melati dan juga hawa dingin yang tiba-tiba menusuk kulit mama saat itu. Karena mama termasuk orang penakut, buru-buru mama balik badan, namun nihil. Sedikit lega batin mama, mungkin hanya halusinasi karena capek. Tepat di saat mama keluar kamar mandi, mama melihat dari bawah tangga ada wanita dengan rambut panjang dan baju putih terbang menuju ke dalam gudang. Cepat-cepat mama melaksanakan sholat dan membangunkan adikku untuk keluar. Oh ya, menurut ajaran keluargaku dan agama yang aku anut, sebenarnya wudhu di kamar mandi itu kurang diperbolehkan ya, karena kami percaya bahwa kamar mandi itu tempat kotor, dan kalau kotor hubungannya ya sama mereka juga. Tapi karena kosku nggak ada tempat wudhu khusus, ya udah mau gimana lagi. Jadi buat kalian yang sekarang masih wudhu di kamar mandi, coba lebih hati-hati. Pastiin kamu tidak ditemani, dan saat membungkuk ternyata ada yang menunggu. Setelah asik beradu nasib antara aku, mama, dan adikku, kami pun lapar dan memutuskan untuk berhenti dan makan di warteg pinggir jalan. "Kalau Pak T tadi diajak kenalan gak?" tanyaku pada sopir. "Iya mbak, mana saya, malah wujudnya serem banget lagi." "Siapa pak?" "Itu bungkus merah." Selanjutnya aku ceritain dari sudut pandang Pak Sopir, ya sebut saja Pak T. Nah, saat sampai di lokasi, sembari menunggu yang lain masuk ke kos,
Pak T ini stay di dalam mobil. Mobil di parkiran di depan gang kos, di depan bangunan kosong. Awalnya Pak T ini nggak merasakan ada hal yang aneh. Hingga memasuki jam 5 sore, Pak T ini ingin cari rokok di warung dekat kos. Keluarlah ia jalan melewati kosku menuju sisi jalan rumah Pak RT. Setelah mendapatkan sebungkus rokok, Pak T baliklah ke mobil. Saat jalan balik lewat depan kos, entah kenapa Pak T lihat ke atas. Seperti sudah ditakdirkan, Pak T melihat ada sosok pocong warna merah besar, tinggi, namun wajahnya sudah tidak berbentuk, berdiri seolah-olah melihat ke arah Pak T. Akhirnya Pak T ini lari terbirit-birit sampai akhirnya masuk ke dalam mobil. Dan sialnya, masih ada sekitar 30 menit sampai ibu dan adekku ini keluar. Jam menunjukkan 17.20-an. Namun suasana lingkungan sudah sangat sepi karena pandemi, jadi jarang ada yang beraktivitas atau berjualan. Pak T ini melihat ke arah spion mobil, dan Pak T ini melihat pocong merah tadi ada di sebelah samping mobil. Diam berdiri dan tidak mengejar. Pak T langsung merapalkan doa-doa yang ia bisa. Beberapa detik kemudian, pocong itu menghilang, diikuti ibu dan adikku yang menghampiri Pak T. Satu kesamaan yang aku sadari dari si pocong merah ini, satu kos itu nggak pernah ada yang ditampakin dia. Tapi kenapa yang selalu ditampakin adalah laki-laki yang sedang mengendarai kendaraan. Temanku dengan motornya dan Pak T dengan mobilnya. Semua akan terjawab di akhir kisah ini. Setelah menempuh kurang lebih 5 jam perjalanan, sekitar pukul 12 malam, kami sampai di Madiun dengan selamat. Setelahnya, kami semua bercerita kepada bapak tentang apa yang kami alami. Tentu saja mama sebagai MC kondangnya, dengan semangat 45 layaknya ibu-ibu arisan. Bapak pun hanya tertawa mendengar kami bercerita dengan antusias. Ralat, bukan kami, mama maksudnya. Pak, ngapain ketawa deh, kataku. Bapak udah kering, kalian baru nyebur, katanya. Lah, harusnya aku dong yang pakai kalimat itu, kenapa malah bapak? Bapak sehari aja udah kenal, Mbak. Kok gak cerita-cerita sih? Kok tega anaknya dikosin di kos horor? Gerutuku. Ya gimana lagi, latihan beranilah, masa jadi anak bapak terus? Enggak gitu juga sih Pak, emang bapak lihat apa? Selanjutnya akan aku ceritakan dari sudut pandang bapak selama semalam tinggal di hari pertama kosku. Flashback kembali di tahun 2019. Saat itu aku naik kereta Matamarja dari Madiun ke Kota M bersama mama dan bapak. Di perjalanan aku sudah diberikan nasihat untuk selalu menjaga tingkah laku, tidak meninggalkan sholat dan lain-lain. Seperti feeling seorang orang tua kepada anaknya. Saat itu kami tiba di lokasi kos pagi. Aku dan mama berbenah, namun bapak layaknya orang tua mengitari kos untuk memeriksa apakah fasilitas sudah berfungsi sebagaimana mestinya agar nantinya tidak menyusahkan aku juga. Oh ya, sebagai informasi, ayahku memang cukup sensitif dan sering bersinggungan dengan hal-hal tidak kasat mata. Beliau juga orangnya nggak kenal takut, kecuali sama mama. Dan selayaknya darah kandung, rasa kepekaan tidak kasat mata itu aku yang mewarisi. Pertama, setelah membantuku mengangkat koper ke lantai 2, bapak kembali turun ke lantai 1. Ia masuk ke dalam kamar mandi dan mendapat sebuah sumur tua besar yang tertutupi kayu. Saat itulah bapak merasa bahwa kenapa ada sumur di dalam kos. Padahal sumur adalah sumber mata air yang menurut adat di kampung halaman kami. Itu harusnya terletak jauh di luar rumah karena dipercaya sebagai tempatnya penghuni tidak kasat mata. Saat itu bapak membacakan ayat suci di sumur itu dengan tujuan mendoakan agar tidak mengganggu. Saat bapak membaca ayat suci, dari dalam sumur terdengar suara gubrak. Kayu itu seperti ada yang mendorong dari dalam sumur. Bapak kaget dan tidak seberani itu untuk membuka mencari tahu apa isinya. Bapak hanya menyaksikan bahwa ada kepulan asap keluar dari dalam sumur. Setelah itu bapak pergi dan langsung berhenti di tangga antara gudang dan ruangan kosong kayu itu. Meskipun saat itu keduanya digembok dan tertutup rapat,
tapi feeling bapak ada sesuatu di dalamnya. Ia juga membacakan ayat suci di lokasi tersebut. Aman. Lokasi selanjutnya bapak naik ke lantai 2. Bapak langsung menuju ke perbatasan antara balkon dan dapur. Saat itu bapak melihat ada anak kecil berlari dan yakin bahwa itu bukan manusia. Saat itu bapak juga membacakan ayat suci untuk anak itu, sama seperti tadi. Suara dari balkon seperti benda jatuh terdengar oleh bapak. Saat dicek, ternyata pot kecil berisi bunga yang terbuat dari tanah liat, yang awalnya diletakkan menggantung, jatuh dan pecah. Oleh bapak dibersihkan dan disapu kemudian dibuang. Sudah seperti ritual pembersihan, padahal ya enggak. Bapak naik ke lantai 3. Di lantai 3, menurut penuturan bapak merasakan tiba-tiba pusing dan lemes, seakan-akan energinya diserap oleh sesuatu yang tidak tahu apa. Bapak melihat banyak sekali potongan-potongan tubuh. Potongan itu ada yang berjalan, ada yang hanya diletakkan tapi menggeliat-geliat. Dan semua itu ada di bekas kamar Mbak Y yang akan direnovasi. Karena bapak berpikir saat itu lantai yang paling aman adalah lantai 2, maka bapak tidak terlalu khawatir asal kamarku aman saja. Menjengkelkan memang bapak-bapak satu ini. Sama seperti sebelumnya, bapak membacakan doa dengan tujuan nyuwun sewu, permisi, meminta izin tinggal berdampingan, dan yang utama adalah mendoakan agar mereka tenang dan tidak mengganggu. Dan penampakan itu pun hilang. Bapak kembali ke lantai 2 dan kemudian ia berpesan, "Duk, kalau bangun malam sholat tahajud, boleh ya ditambah 2 rakaat lagi ditunjukkan untuk sholat gaib." Lah, ini kenapa lagi pak? Baru juga sampai loh ini. Enggak Duk, enggak ada apa-apa. Di mana-mana pasti ada mereka juga. Bener sih, saat itu batinku membenarkan. Tapi ya enggak sebanyak dan se-ekstrim ini juga. Namun pesan bapak selalu aku ingat dan selalu aku laksanakan. Dengan tujuan untuk mendoakan semoga bisa hidup berdampingan dengan damai. Salam 2 jari. Namun ternyata dendam mereka sepertinya terlalu besar, sehingga doa pun tidak cukup untuk membuat mereka tenang. Di malam jam 5 menuju sholat maghrib, bapak mandi di kamar mandi biru. Bapak merasa saat mandi, sabun yang ia gunakan tidak juga kunjung hilang meskipun sudah dibilas berulang kali. Merasa ada keanehan, bapak tidak melanjutkan mandinya dan berniat untuk pindah mandi di kamar mandi putih. Saat mandi dan wudhu di kamar mandi putih, bapak melihat ada rambut sebanyak genggaman tangan di bawah pintu kamar mandi. Dipeganglah oleh bapak rambut itu dan ditarik. Anehnya, rambut itu menjulur sangat panjang dan banyak berwarna hitam. Karena saat itu di saku bapak kebetulan ada korek. Di kamar mandi itu dibakarlah rambut yang bapak pegang tadi. Entah apa tujuannya, bapak tidak menjelaskan. Tapi yang aku pikir, niat bapak pasti selalu baik. Tapi mungkin ada beberapa cara yang salah, yang menyebabkan penunggu di sana tersinggung. Oleh karena itu malah jadi menggangguku. Soalnya nggak mungkin mengganggu bapak. Karena Madiun kota M jauh, mereka pasti capek. Nah setelah itu bapak hanya diganggu oleh suara-suara aneh saat kami sudah mulai tidur. Dari suara orang memasak, suara kerbau, suara anak kecil dan lain-lain. Namun tidak dihiraukan oleh bapak. Setelah Februari 2021 itu, aku tidak lagi kembali ke kota M. Sampai pada saatnya aku harus sidang tugas akhir dan mengurusi pemberkasan yudisium yang menuntunku untuk kembali ke kota M. Namun saat itu aku menumpang di kos temanku, jauh dari kos Oma Putih itu. Sekitar 2 minggu yang lalu, aku jalan-jalan iseng ke daerah tempat kos Oma Putih. Bukan berniat menantang atau berniat cari tahu. Aku hanya rindu dengan citra rasa nasi ayam ibu depan kos. Dan alhamdulillah, ibu itu masih hafal denganku. Percakapan pun mengalir. Dan dari sinilah aku mengetahui beberapa rahasia dari kos Oma Putih ini. Kondisi terkini kos itu diyakini sudah kosong sekitar 1,5 tahun lalu. Karena dari penampakan luarnya memang sudah tidak terurus, penuh dengan material bahan bangunan. Warga setempat juga jarang melihat adanya tanda-tanda aktivitas bahwa masih ada orang di dalamnya.
Percakapan kami pun mengalir lancar. Beliau menceritakan dari sudut pandang Rizky dan dari sudut pandang tukang bangunan di kosku, termasuk siapa si pocong merah itu. Hari itu cuaca kota M cukup bagus, sehingga aku memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar, mengenang masa-masa aktif kuliah offline. Menyusuri jalanan yang dulu pernah aku lewati saat pulang pergi kampus kos. Banyak hal yang sudah berubah ternyata, sampai langkahku terhenti di sebuah gang kecil dekat kampusku. Gang tempat kosku itu berada. Dengan hati yang ragu tapi juga ingin untuk sambang, aku memutuskan untuk makan ayam sajalah di warung depan kos. Hitung-hitung silaturahmi. Mujur nasibku, warungnya buka dan kebetulan ada ibu yang lumayan kenal denganku. Beliau pun masih mengingatku dengan jelas. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Loh bentar, ini Mbak Mayang kah? Iya bu, saya Mayang, mantan penghuni kos depan ini. Wah, gimana kabarnya Nduk? Alhamdulillah, ibu sendiri gimana? Masih suka dijailin ya sama yang di balkon? Waduh, kalau sama Mbak Mayang, itu pasti ujung-ujungnya cerita soal itu deh. Emang hidup saya nggak ada manis-manisnya bu, isinya serem semua. Itu kos masih aktif bu? Kayaknya enggak deh mbak, aku sendiri juga kurang tahu. Pemilik kos jarang kesini, jarang juga interaksi sama saya. Tapi kayaknya kosong mbak, sejak pandemi itu mbak-mbaknya pada pulang semua. Terus ini kayaknya masih renovasi. Tuh, banyak ya bahan bangunan berserakan. Tapi bu, itu kok ada tulisan banner masih menerima mahasiswa yang mau ngekos? Ya mungkin mau musim mahasiswa kali ya mbak, jadi dikosin aja sekalian. Kan dengar-dengar ini beberapa kampus mau offline kan? Iya sih bu, bener. Terus itu bener-bener gak ada yang masuk ke kos itu bu? Ya ada sih mbak, paling-paling bapak kos sesekali kesini sama beberapa tukang. Tapi anehnya nih mbak, tukangnya itu ganti-ganti. Ganti baju bu? Ah Mbak Mayang ini, bukan bajunya aja, orangnya juga. Pada banyak yang bilang gak kuat kerja nukang di sini, banyak gangguannya mbak. Wah asik nih bu cerita. Saya pesen dulu bu, ayam 1 sama nasi sama es teh ya. Iya udah hafal deh mbak. Gimana bu jadinya? Iya, jadi si pak tukang itu ngalamin banyak kejadian aneh. Sampai ada loh mbak yang ke bawah sampai ke rumah. Setelah ini lanjutan dari cerita ibu warung. Ibu menceritakan bahwa pembangunan kos itu sebenarnya sudah mulai berjalan sebelum aku menempati kos itu. Tepatnya kapan ibu tidak memberitahuku. Yang pasti tukang selalu berganti-ganti. Paling lama ya bisa dihitung 1 bulan. Selebihnya tidak ada yang lebih lama dari itu. Ada beberapa pak tukang yang mengerjakan proyek lantai 3 dan 4 saat itu merasa diganggu. Padahal beliau tidak melakukan hal-hal menyimpang atau senonoh. Dan pak tukang itu menceritakan beberapa yang mereka alami ke ibu warung. Ada satu cerita di mana saat itu pak tukang sedang membersihkan area bangunan lantai 3 dengan mengumpulkan serpihan paku di sebuah ember agar tidak membahayakan apabila dibuat terlalu lalang. Tukang itu hanya fokus mengambil paku tanpa menghiraukan ember yang ada di belakangnya. Dan saat hampir seluruh area disapu oleh tangan cekatan, tukang itu mengambil paku. Saat tukang menaruh paku itu di ember belakang, tanpa melihat, ia merasakan ada sesuatu di dalam ember yang tidak wajar. Kenyal, dingin, namun berlendir. Saat tukang itu menengok ke belakang, terkejutlah ia dan terjungkal ke belakang melihat potongan kepala berada di dalam ember dengan mata yang melotot dan mengucapkan kata, "Tolong saya pak." Adegan itu terbawa sampai rumah. Saat di rumah membuka kulkas, alangkah terkejutnya ia melihat ada sebuah kepala yang sama seperti yang ia temui pagi hari tadi. Selidik punya selidik, bapak tukang ternyata melakukan sebuah kesalahan kecil. Bapak tukang secara tidak sengaja saat makan soto di area bangunan lantai 3 itu meneteskan sebuah cairan jeruk nipis ke tanah. Umumnya, cairan jeruk nipis tidak boleh langsung bersentuhan dengan darah. Namun anehnya ini hanya tanah. Namun memang tanah di lantai 3 berbau sedikit khas.
Bukan bau tanah pada umumnya, namun bau seperti tanah yang tercampur dengan anyir darah. Tanah itu sedikit amis, namun tidak yang benar-benar amis. Paham ya? Enggak, coba campur tanah dengan darah ayam. Seperti itu baunya. Bagi Pak Tukang tersebut, ia bisa mentoleransi adanya gangguan suara. Namun jika sudah terbawa sampai ke rumah, ia memutuskan lebih baik mundur dari proyek ini. Ada juga cerita dari tukang yang lain, di mana saat itu masih di lantai 3, di area bangunan sesaat setelah ia mandi di kamar mandi kos untuk membersihkan badan dan bersiap untuk pulang. Tukang kedua ini melihat ada sosok pocong di lorong tangga menuju lantai 4. Namun pocong itu aneh. Hanya setengah. Kain putih lusuh yang hanya terlihat sebatas paha sampai kaki yang tertutup kain dan tidak menyentuh tanah. Transparan tapi jelas. Pocong itu dengan langkah melompat pelan-pelan mendekat ke arah bapak tukang 2 itu. Mengejar sampai bapak tukang itu turun dari lantai 2. Setelahnya ia juga tidak meneruskan lagi kontrak proyek tersebut. Gangguan dari tukang yang lain hanya sebatas gangguan suara, peralatan yang bergerak sendiri, maupun melihat beberapa potongan tubuh yang pernah dilihat oleh bapakku di lantai 3 dulu. Sampai segitunya ya Bu? Terus ini pembangunannya masih dilanjutkan kan Bu? Iya Mbak, emang parah sih kos depan itu. Senyap suasananya. Ini kayaknya masih terus direnovasi ya, meskipun tukangnya masih sering ganti-ganti. Terus Bu, Ibu tahu nggak asal usulnya kenapa bisa sampai begini? Saya sih nggak tahu pasti, tapi ibu saya atau nenek yang tahu dan kadang suka cerita ke saya juga. Gimana Bu ceritanya? Menurut cerita nenek, dulu kos itu belum ada cerita seperti ini. Aman-aman sajalah. Mungkin hanya gangguan suara wajar, itu pun tidak sering. Nenek itu tahu dari penghuni kos yang sering cerita ke nenek itu, termasuk Mbak Y dan Mbak S, Mbak A maupun Rizky pada zamannya. Menurut nenek, gangguan aneh muncul saat ada anak perempuan cantik, putih, namun terlihat beringasnya itu bernama Rizky, yang sering sekali cerita kalau dia diganggu semenjak mendiami kos itu. Rizky sering tiba-tiba merasa ketindihan, mimpi, maaf bersetubuh dengan orang yang tidak ia kenal. Ia juga mengalami gangguan berupa gerakan-gerakan benda tidak masuk akal, seperti selimut yang sering ditarik, buku-buku yang bergerak sendiri. Puncaknya ia merasa didatangi oleh sosok kakek dengan pakaian kebaya, seakan marah padanya bahwa ia telah melanggar aturan. Aturan yang dimaksud di sini, Rizky ini dinilai merusak norma yang sudah menjadi batasan. Sering membuang benda-benda di kos yang ia tidak tahu asal-usulnya dengan sembarangan. Juga saat ia memperlakukan benda-benda di kos dengan tidak senonoh. Mulai saat itu keadaan kos menjadi aneh. Hingga pada suatu hari, nenek tidak lagi mendengar kabar Rizky. Nenek dan ibu itu tidak tahu bahwa ia sudah tiada. Yang mereka tahu si Rizky ini pindah karena tidak kuat diganggu, padahal koren Rizky sudah menjadi penghuni lain di kos itu. Menarik alur cerita mundur, si ibu mengatakan bahwa memang dahulunya daerah kos itu adalah lahan kosong. Informasi dari orang lain, bahkan lahan itu bersengketa. Niat dibangun sebuah bangunan tanpa adanya ritual pembersihan pada umumnya, seperti selamatan dan lain-lain. Karena pemilik kos merupakan seorang agamis yang taat, tidak percaya pada hal-hal mistik dan adat seperti itu. Sehingga saat bangunan itu dibangun pun, setelah berdiri tegak dan kokoh, langsung dipromosikan. Sewajarnya lahan kosong, kita tidak pernah tahu dahulunya itu lahan bekas apa. Entah bekas kuburan atau rumah sakit, seperti urban legend saat saya masih SD. Dulu SD ku terbuat dari kuburan. Atau yang paling memungkinkan, tempat pembuangan makhluk tidak kasat mata. Sudah sewajarnya menjadi banyak penghuninya. Sudah sewajarnya mereka menempati bangunan kos itu, karena dulunya itu adalah rumah mereka juga. Yang salah di sini, tanpa adanya permisi, tanpa adanya kulonwun untuk hidup berdampingan. Bukankah untuk meminta izin, salah apabila kita meminta izin ke makhluk seperti mereka? Tetapi, sudah etikanya yang datang terakhir memberikan salam. Bukankah dalam setiap agama juga diajarkan unggah-ungguh? Akhirnya kos pun menjadi rumah baru mereka, ditambah dibangun di samping rumah kosong yang sudah bertahun-tahun ditinggal
akibat tragedi kebakaran yang menewaskan sepasang nenek dan kakek. Untuk si pocong merah ternyata itu legenda di area pemukiman itu. Pocong dan anak kecil buntung itu diyakini sebagai anak dan bapak yang terlibat kecelakaan beberapa puluh tahun yang lalu di jalan besar dekat kos. Kejadian itu merenggut 2 nyawa sekaligus, seorang ayah yang badannya hancur dan seorang anak laki-laki yang kepalanya harus terpisah dari badannya. Kecelakaan itu melibatkan sebuah truk muatan gas LPG dengan motor yang dikendarai kedua korban. Tidak heran jika sering sekali pocong merah itu memperlihatkan dirinya ke pengendara. Dan anak kecil yang selalu mencari-cari kepalanya itu kini hidup di dunia lain dan dianggap cucu oleh nenek penunggu bangunan kosong yang berdempet dengan kos tersebut. Untuk pertanyaan kenapa kejadiannya di jalan raya kok dia menunggunya di kos, Wallahu alam, yang aku percaya semua makhluk pasti akan berkumpul dengan koloninya masing-masing. Kita yang berkumpul dengan teman-teman kita, mereka yang berkumpul menjadi satu dengan teman mereka juga. Satu hal yang bisa kita petik hikmah dari cerita ini, mari untuk saling menghargai, menjaga sikap dimanapun kita berada. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Betul. Terkadang sebagai manusia kita juga tidak sadar bahwa tingkah kita juga mengganggu mereka. Giliran kita yang diganggu, kita juga yang takut. Oh ya, sebagai penutup cerita, sampai saat ini ibu kos masih sering mendengar ada orang di dalam seperti ada aktivitas. Padahal kenyataan bangunan itu kosong. Masih juga terkadang ada yang mengintip di jendela. Tidak lupa Mbak Kunti penunggu balkon pun selalu absen di waktu-waktu tertentu. Kos ini sampai 2 minggu yang lalu sepertinya memang masih kosong. Namun karena ini akan memasuki musim maba, sepertinya dapat dipastikan kos akan kembali aktif dan dipromosikan seperti normalnya. Sehingga diharapkan kebijakan dari teman-teman yang mendengar cerita ini untuk selalu menjaga informasi apabila sekiranya mengetahui di mana kos ini berada. Karena dari awal penulisan saya sebagai penulis tidak menyebutkan di mana kota ini, di mana kampus saya dan siapa saja aktornya. Semua penulisan telah saya samarkan. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya masih mengganjal, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.